Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas sebuah e-flyer yang beredar di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. E-flyer ini dibuat oleh, katanya, kalau dilihat dari e-flyernya Anda bisa lihat di sini. Di sini nih Anda lihat ya. Mengatasnamakan Aliansi Keselamatan Tionghoa. Aliansi Keselamatan Tionghoa. Saya belum pernah dengar tuh. Baru sekarang dengar namanya Aliansi Keselamatan Tionghoa. Singkatnya, e-flyer itu seakan-akan concern terhadap keselamatan orang-orang Tionghoa di Indonesia. Sehubungan dengan demonstrasi reformasi jilid 2. Saya nggak tahu ya siapa yang kasih nama demonstrasi reformasi jilid 2. Terus terang saya nggak mengikuti detail ya soal reformasi ini, tapi saya tahu kasarnya lah, garis besarnya. Oke deh, kita lihat di sini ya. Di dalam demonstrasi yang dilakukan, kapan itu ya? Tanggal 12, hari Jumat berarti 12 Juni. Saya ada baca beberapa tuntutan. Tuntutan mahasiswa ada 5 ya kalau tidak salah. Salah satunya turunkan harga BBM. Ini saya aneh loh. Begini deh, saya positive thinking. Saya dukung demonstrasi para mahasiswa selama dilakukan dengan damai. Ya, tapi membaca salah satu tuntutannya menurunkan harga BBM, saya aneh. Pertalite tidak naik. Dan pemerintah janji sampai akhir tahun pun Pertalite atau BBM bersubsidi, termasuk solar bersubsidi lah ya, tidak akan dinaikkan. Jadi kalau dia bilang turunkan harga BBM, BBM yang mana? Oke, Pertamax naik. Pertamax Turbo apalagi, kemudian diesel atau solar yang bagus itu Dex apa gitu ya, naik. Tapi yang dipakai oleh masyarakat di bawah termasuk mahasiswanya ya, kecuali mahasiswa kaya pakai Pertamax atau Pertamax Turbo, pasti Pertalite. Jadi yang dibela siapa? Orang kaya. Ini kan aneh. Kalau tuntutan misalnya soal efisiensi karena berhubungan dengan MBG, setuju saya. Apalagi ini kepalanya itu Pak Dadan Hindayana dengan 2 wakilnya sudah ditangkap, ditahan. Dan baru-baru ini ditambah dengan seorang komisaris sebuah perusahaan yang menyuplai motor listrik. Padahal dia sendiri tidak punya lisensi dealer, tidak punya teknisi, bisa jual motor listrik triliunan rupiah. Ini gila ini. Gila. Itu setuju saya. Nah, menariknya, di dalam tuntutan mahasiswa ini tidak ada tuntutan untuk menurunkan Pak Prabowo. Tapi ada itu satu orang, Muhammad Said Didu. Ya kalau orang sering ngomong Muhammad Said Gaduh gitu ya. Kok bisa-bisanya dia bilang, ini tuntutan mahasiswa menurunkan Pak Prabowo. Bahkan seorang wartawati Uni Lubis yang selama ini sering mengkritik pemerintah, justru mengkritik Muhammad Said Didu. Mana tuntutan mahasiswa nggak ada tuh menurunkan Pak Prabowo. Nah, ini kan seru ya. Oke. Kembali ke e-flyer Aliansi Keselamatan Tionghoa. Di sebelah sini memang tulisannya kecil-kecil. Oke lah, saya bahas saja ya. Saya nggak akan bahas seluruhnya nih.
Pertama, dia bilang himbauan untuk warga Tionghoa menjelang demonstrasi reformasi jilid 2. Saya bingung juga siapa yang kasih namanya demonstrasi reformasi jilid 2. Dia bilang, maksudnya e-flyer ini bilang, sekali lagi ya, saya nggak jelas ya Aliansi Keselamatan Tionghoa itu siapa yang buat, ya, siapa yang buat dan siapa ininya tokonya di balik itu saya nggak pernah tahu, ya kan? Saya nggak pernah tahu. Oke lah, balik lagi. Di sini katanya Aliansi Keselamatan Tionghoa atau orang yang ngaku-ngaku bagian dari aliansi deh sebut saja, bilang bahwa dia menghimbau. Bagus sih kata-katanya. Menghimbau. Menghimbau kepada warga Tionghoa khususnya ya, bahwa sehubungan dengan adanya rencana dari mahasiswa mengenai akan diadakannya demonstrasi reformasi jilid 2. Yang direncanakan sekitar tanggal 12 dan 20 Juni. Artinya e-flyer ini pastinya sudah beredar sebelum 12 Juni. Karena dia bilang yang direncanakan sekitar 12 dan 20 Juni hingga ke depannya. Ya. Kemudian dikatakan lagi serta berkaca dari apa yang terjadi saat kerusuhan Agustus 2025 lalu ya dan reformasi 1998, maka kami dari Aliansi Keselamatan Tionghoa, siapa kami? Sebutkan dong namanya, gentle gitu dong ya. Gini loh, saya mencoba ada positive thinkingnya, tapi sekaligus saya mencoba objektif. Positive thinking mungkin saja kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Keselamatan Tionghoa benar-benar mau memikirkan keselamatan orang-orang Tionghoa di Indonesia. Oke. Tapi ada juga kemungkinan e-flyer ini justru untuk membuat kisruh. Saya kok lebih cenderung menilai e-flyer ini untuk membuat kisruh. Kenapa? Lanjut dulu dah nih ya. Jadi Aliansi Keselamatan Tionghoa ini menghimbau agar seluruh warga Tionghoa yang berada di kota-kota besar di Indonesia dapat membaca dan melaksanakan saran berikut ini agar keselamatan kita terjamin selama masa krisis ini. Seakan-akan bagus dong ya. Jadi hal yang harus dilakukan, satu, mengurangi intensitas acara yang meriah. Setuju saya sih, ini lagi susah, ngapain lagi bikin acara-acara yang meriah gitu, ya kan, setuju. Kedua, selalu waspada ketika di luar rumah, setuju, terutama terhadap orang yang menandai rumah atau toko dengan piloks atau benda apapun, dalam kurung jika menemukan segera hapus. Ini kan mengacu ke peristiwa di 98, katanya ada beberapa rumah yang ditandai dengan pilok, nah itu yang mau diserbu gitu ya. Ini seakan-akan dia mengasumsi akan ada itu. Oke deh, lanjut ya. Ikuti arahan aparat keamanan setempat, setuju. 4, mulailah berderma. Ini lucu nih. Mulailah berderma. Nggak usah krisis pun orang harus berderma. Tapi di sini yang harus dilakukan nomor 4 ya, mulailah berderma kepada orang-orang miskin di sekitar secara langsung. Nggak usah krisis pun harus berderma. Tapi oke deh. Nomor 5, mulai rencanakan jalur evakuasi dari ini tulisannya salah nih ya, dari hunian rumah atau tempat kerja. Oke, boleh aja itu kan sebagai antisipasi. 6, nah ini dia nih, bila mampu katanya, bisa mulai pikirkan alternatif mengungsi ke luar negeri. Jadi ini dia buat seakan-akan ini akan gawat nih. Jadi siap-siap ke luar negeri kalau mampu. Astaga. Oke deh ya. Yang nomor ini saya melihat udah berbau provokasi. Seakan-akan ini akan gawat banget. Padahal demonstrasi yang 12 Juni nggak ada tuh. Nggak ada gawat-gawatnya. Oke, tapi katanya kan ada 20 Juni dan hari-hari ke depan. Kita lihat ya. 7, bila tidak mampu bisa mulai pikirkan alternatif mengungsi. Ya. Apa tuh ya? Mengungsi ke kota lain. Oke. 8, mulai dari sekarang bisa belajar langkah-langkah defensif menghindari
pelecehan seksual. Ini mungkin mengacu ke 98 yang ada pelecehan seksual. Ini kayaknya diungkit-ungkit seperti mau menimbulkan ketakutan menurut saya ketimbang menenangkan. Lanjut dulu deh. 9. Barang-barang yang sekiranya menandakan kalau kita Tionghoa bisa ini juga nggak jelas nih. Bisa BTIR di toko, nggak tahu ya. Bisa barter di toko, nggak ngerti ya. Barang-barang yang menandakan kalau kita Tionghoa bisa barter di toko, BTIR, nggak ngerti nih. Mau bikin e-flyer tapi tulisannya aja nggak jelas. Maksud lu apa sih barang-barang yang menandakan kita Tionghoa? Saya orang Tionghoa ya. Tapi saya nggak pernah pakai barang-barang yang menandakan saya orang Tionghoa. Ya pakai bajunya begini biasa. Kalau muka orang bisa lihat, ini si Chandra nih orang Tionghoa. Mungkin. Tapi barang-barang yang menandakan kita orang Tionghoa apa misalnya? Pakai topi yang seperti di film itu yang merah seperti orang Tionghoa di Tiongkok. Ya kan enggak ada. Oke, lanjut. Dokumen-dokumen penting seperti sertifikat, akta, dan lain-lain mohon disimpan yang tepat aman, di backup dengan difoto, bla bla bla. Oke, mulai dari sekarang ya, apa dia bilang? Saat anti, wah apa sih ini maksudnya? Pegawai pribumi bisa diberi insentif atau bonus atau traktiran pencapaian. Nah, ini juga tulisannya salah. Jadi maksudnya dia tuh kalau Anda punya pegawai pribumi bisa ditraktir, diberi insentif, bonus. Apa hubungannya kalau ada kita punya pegawai pribumi dikasih insentif supaya nggak diserang sama pegawai sendiri gitu? Kan lucu gitu ya. Malah saya bilang ini justru menimbulkan kekisruhan. Nah, kemudian ada hal yang boleh dilakukan saat Anda berada bersama para demonstran. Lu sendiri bilang Aliansi Keselamatan Tionghoa. Di sini hal yang boleh dilakukan saat berada bersama para demonstran. Tentunya orang Tionghoa ya, apalagi yang takut-takut gitu ya, tidak mau deket-deket bersama para demonstran dong, ya. Nah, Gini dia bilang, 1, jika berkecukupan. Saya sudah bilang, orang Tionghoa yang berkecukupan, apalagi mana mau orang lagi demonstrasi dia ikut-ikutan masuk ke dalam situ. Dia bilang, kita boleh berbagi makanan dan minuman untuk mahasiswa atau warga yang mengikuti demo. Berarti lu ini lucu ya. Jadi kalau lu orang kaya ya, lu bawa tuh makanan bagi-bagi. Aduh. 2, jika mengikuti demo, mana ada orang Tionghoa yang sudah mungkin takut ngikut demo. Atau berada di sekitar demo, usahakan selalu dekat dengan kumpulan mahasiswa yang mempunyai koordinator aksi. Jangan terlalu dekat dengan warga. Ikuti arahan koordinator aksi. Berarti ini Tionghoa yang mau ikut demonstrasi dong. Padahal lu bilang arahan untuk keselamatan. Kemudian, pasang wajah ramah dan bersikap baiklah dengan para mahasiswa serta warga sekitar. Nggak usah krisis pun, lu tetap harus pasang wajah ramah kepada siapapun. Ini yang paling lucu nih, terakhir nih. Jika ternyata terjadi kericuhan, katanya. 1, jika Anda sedang berada di tempat kerja, mintalah pulang lebih cepat. Saat pulang, lebih baik bersama-sama teman. Oke, ya. Bila Anda di tempat berkumpul, bila Anda ini juga salah ketik semua nih. Hila Anda, mungkin maksudnya bila Anda tempat berkumpulnya masa pendemo. Apa? Nggak jelas nih bahasanya. 3, jika ternyata sudah tidak ada lagi jalan keluar, tetaplah tinggal di kantor sampai kerusuhan reda atau sampai aparat yang ingin mengungsikan datang. Oke. 4, tetap pantau keadaan melalui siaran langsung live YouTube, unggahan di medsos, karena berita di radio atau TV sudah tidak akurat lagi. Emangnya unggahan di YouTube dan di medsos akurat? Aduh. Oke. 5, lihat baik-baik pergerakan massa pendemo yang punya postur badan mirip tentara atau polisi. Ini menurut saya sudah mendiskreditkan tentara atau polisi nih. 6, bila tiba-tiba diserang, segera cari perlindungan. Nah, anak kecil juga tahu ya, kalau tiba-tiba diserang, segera cari perlindungan. Oke, kesimpulan saya, mungkin saja aliansi yang menamakan Aliansi Keselamatan Tionghoa ini
mungkin punya maksud baik. Tapi kalau saya baca tata bahasanya banyak salah ketik dan yang tadi saya sudah ulas, saya nggak yakin loh bahwa ini benar-benar aliansi yang benar-benar mau memikirkan keselamatan orang Tionghoa. Malah sengaja seperti jadi provokator nih. Sorry ya kalau saya salah ya. Kita bisa bedah kok bahasanya. Oke, saran saya, nggak usah panik. Nggak usah panik. Pemerintah tidak mungkin membiarkan demonstrasi para mahasiswa yang tadi saya katakan saya dukung kalau tujuannya bagus, kecuali yang lucu lah saya bilang menurunkan harga bensin, harga BBM. BBM yang mana? Berarti lu demo buat orang kaya dong. Ya. Jadi kalau tujuannya bagus, oke, tapi saya bilang justru e-flyer ini bikin kisruh. Ya. Jadi kayak provokatornya nih. Ya, bikin orang jadi nggak nyaman. Ya, pemerintah tidak akan membiarkan demonstrasi itu jadi anarkis. Saya setuju kalau aparat TNI diterjunkan menjaga demonstrasi, walaupun banyak yang protes ya. Loh, Anda nggak tahu bahwa di kepolisian, tentara itu bisa di BKO-kan di bawah polisi. Jadi polisi bisa aja minta bantuan tentara sebelum terjadinya peristiwa-peristiwa yang anarkis untuk membantu. Bagus dong. Jadi untuk memastikan unjuk rasa itu atau demonstrasi berlangsung tertib. Nggak usah chaos dulu baru minta bantuan. Iya, kalau saya sih setuju. Kalau Anda nggak setuju, nggak apa-apa juga gitu. Jadi saran saya, tidak usah terlalu paranoid. Ya, oke, Anda boleh berdoa bahwa nanti kalau ada demonstrasi lagi, ya selalu berjalan dengan damai. Demonstrasi unjuk rasa oke, tapi saran saya kepada mahasiswa jangan sampai ditunggangi, ya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.